Halo semuanya, kembali lagi di Freya Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini aku mendapatkan kesempatan untuk mencoba mouse dari Aces, yaitu Aces AC139 Pro. Dan di video ini aku akan mengkomparasikannya dengan Vortex Series Inno X2. Aku akan mengkomparasikannya mulai dari isi packaging, harga, lalu spesifikasi teknis, ukuran, grip size seperti itu, dan juga pengalaman yang aku rasakan dari kedua mouse ini. Tonton terus videonya sampai selesai kalau kalian tertarik. Oke, di video ini aku tidak akan mendetail ya tentang kedua mouse ini. Paling tidak aku bisa memberikan gambaran apa yang bisa kalian dapatkan dari selisih harga yang diberikan dari kedua mouse ini. Untuk Aces AC139 Pro ini dijual di harga 550 ribuan, sedangkan untuk Inno X2 4K/8K ini dijual di kisaran harga 660 ribuan. Dengan selisih 100 ribu, apa sih yang akan kalian dapat dari kedua mouse yang satu ini? Mari kita mulai apa saja isi dari paket pembeliannya nih, apa yang diberikan oleh kedua brand mouse ini. Mulai dari kabel USB Type-C nih. Keduanya sama-sama memberikan kabel Type-C, namun di Inno X2 kabelnya sudah menggunakan flexible cord, sedangkan untuk Aces menggunakan nylon cord yang lebih kaku. Mungkin bisa menjadi pemikiran jika kalian ingin menggunakan mode wired di mouse Aces nih. Lalu keduanya sama-sama memberikan dongle extender ya, alias Type-C female to USB Type-A female dongle di sini. Lalu cadangan mousefit keduanya juga sudah diberikan. Dan tentu saja ada buku-buku manual ya dari kedua mouse yang satu ini. Terakhir yang berbeda dari Inno X2 itu kita diberikan sebuah grip tape ya dari Inno X2 ini. Untuk Aces AC139 Pro ini tidak diberikan grip tape-nya. Oke, secara overall isi packaging dari Inno X2 memang sedikit lebih banyak ya dibandingkan Aces AC139 Pro. Next kita bahas mouse-nya nih, mulai dari ukuran, grip size-nya juga. Keduanya sama-sama menggunakan shape ambidex nih. Untuk posisi tombol yang berbeda hanya di bagian tombol DPI-nya saja. Untuk Aces ada di dekat scroll wheel, sedangkan untuk Inno X2 ada di bagian bawah dekat sensornya nih. Lalu yang berbeda lagi adalah ukuran dari kedua mouse ini. Di sini Aces memberikan ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan Inno X2, mulai dari lebar dan panjangnya. Jadi ini akan membuat lebih nyaman bagi kalian yang sering menggunakan palm grip di mouse kalian nih. Namun untuk bagian HAM-nya, Inno X2 memiliki HAM yang sedikit lebih tinggi nih, memberikan kenyamanan yang lebih saat claw grip di mouse Inno X2 ini. Namun kalau disuruh memilih, Aces AC139 Pro lebih cocok untukku dibandingkan Inno X2. Karena sebenarnya Aces AC139 ini menurutku masih tergolong nyaman untuk posisi claw grip juga, seperti itu. Namun jika kalian memang memiliki ukuran yang lebih ke medium size ya, Aces AC139 Pro ini akan lebih cocok sih menurutku dibandingkan Inno X2. Next kita mulai dari spesifikasi teknis dari kedua mouse ini nih. Mulai dari konektivitas yang digunakan, tentu saja Inno X2 di sini mempunyai keunggulan karena dia sudah triple mode. Mulai dari wired mode, Bluetooth, dan 2.4G wireless. Sedangkan untuk Aces AC139 Pro hanya dual mode connection saja, yakni wired dan 2.4G wireless. Oh iya, dan kedua mouse ini mempunyai kompartemen khusus ya di bagian bawah untuk menyimpan 2.4G dongle-nya. Lalu untuk switch, untuk Aces menggunakan Huanoping.micro switch dengan 80 juta clicks lifetime, dan untuk Inno X2 menggunakan Keil GM 8.0 Blue switch dengan 80 juta clicks lifetime juga. Keduanya sama-sama memberikan feeling tactile yang bagus ya. Namun di Aces kliknya itu sedikit lebih berat dibandingkan Inno X2. Walaupun sebenarnya sedikit susah untuk mencari perbedaan dari feeling switch yang diberikan dari kedua mouse ini. Karena keduanya dalam performa pun sebenarnya memberikan pengalaman yang sangatlah mirip sih untuk switchnya. Lalu untuk scroll wheel dari kedua mouse ini sama-sama menggunakan TTC encoders. Dan feelingnya mirip, bahkan warnanya saja mirip nih untuk mouse warna merah yang satu ini. Perbedaan yang aku rasakan hanya di bagian tactile geriginya saja lebih terasa di bagian mouse Aces.
Untuk gerigi di Inno X2 ini lebih soft sedikit dan lebih ringan sedikit saat kita scroll juga gitu. Lanjut ke sensornya nih, sekali lagi dan lagi kedua mouse ini menggunakan sensor yang sudah sering kita dengar ya. Dan itu adalah sensor PixArt PAW3395 dengan seluruh kemampuan dari sensor ini tentunya. Mulai dari max DPI 26.000, 650 IPS tracking speed dan 50G acceleration. Yang berbeda paling hanya kemampuan polling rate-nya saja sih untuk kedua mouse yang satu ini. Untuk Inno X2 sendiri dia sudah memiliki polling rate sampai 8K, 8K di mode wired dan 4K untuk mode dongle 2.4G wirelessnya. Sedangkan untuk adjust di sini dia hanya memberikan polling rate up to 1000 Hz saja. Tapi anggap saja kalian di rumah tidak menggunakan high refresh rate monitor nih. Menurutku polling rate 1000 Hz atau 1K ini sudah sangatlah cukup sih untuk menemani kalian dalam bermain game santai atau kegiatan sehari-hari kalian di komputer kalian. Dan fitur-fitur dari kedua mouse ini dibalut dan dilindungi oleh ABS molding yang solid sekali. Secara build quality, kedua mouse ini menurutku sebanding ya. Bahkan untuk beratnya mirip-mirip nih, untuk kedua mouse ini beratnya ada di angka 59-60 gram. Padahal untuk Inno X2 di sini dia memberikan ukuran baterai yang lebih besar, yaitu ada di angka 700 mAh, sedangkan untuk adjust hanya di angka 300 mAh. Jadi bisa dibilang Inno X2 pasti akan lebih unggul dalam hal keawetan baterainya nih. Karena sebenarnya keduanya juga tidak memberikan aksesoris RGB lighting sama sekali ya. Jadi pasti tidak ada yang bikin boros selain penggunaan sehari-hari aja gitu. Nah kalau melihat dari kedua mouse ini, mulai dari build-nya, dari ukurannya, dari spesifikasi yang diberikan, coba tuliskan pilihan kalian di kolom komentar nih. Oke, kita lanjut dari pengalaman penggunaannya ya. Aku mulai dari software experience yang diberikan dari kedua mouse ini nih. Secara software keduanya memberikan pengaturan yang mirip-mirip nih. Untuk yang penting-penting tentu ada pengaturan preset DPI, lalu juga ada pengaturan polling hertz, lalu di sini keduanya juga ada pengaturan lift off distance, angle snapping dan juga ripple control nih. Nice to have banget lah untuk fitur-fitur yang diberikan itu. Saat aku mencoba kedua mouse ini di game Counter-Strike 2 dengan koneksi 2.4G dongle, keduanya perform dengan sangat baik ya. Flick kanan kiri sangat baik, kepresisian keduanya sangat baik dan dapat mengejar target dengan pas juga. Sisanya sih tinggal melihat bagaimana kemampuan gaming kalian lah. Kalau melihat kemampuan gamingku sendiri ya jangan dipertanyakan lah, pasti aku lebih cupu dari teman-teman kalian semua gitu. All I can say, kedua mouse ini memberikan performa yang bagus, sisanya tinggal melihat budget yang kalian punya. Berhemat 100.000 untuk memilih adjust pun tidak salah, atau membeli lebih 100.000 untuk Inno X2 pun juga bisa memberikan rasa senang dengan fitur-fitur yang lebih lengkap tentunya. Kalau dari aku pribadi, aku akan memilih Adjust AC1 39 Pro ya. Lebih berhemat 100.000 dan juga size-nya pun lebih pas ya untukku. Dan juga untuk fitur 4K menurutku aku masih belum membutuhkan fitur 4K itu. Namun semua keputusan ada di tangan kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar mengenai kedua mouse ini. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming atau gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.